saya melihat bahwa ada istilah yang kurang tepat bagi kita untuk bahkan ketika kita berusaha mengevaluasi kondisi lingkungan. Kita biasa mengevaluasi lingkungan internal eksternal itu menggunakan konsep SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. SWOT, ya. Saya memunculkan istilah lain, Pak Sandi, sebetulnya. Berkaitan dengan bagaimana kita set our mindset. Jadi, salah satu hal yang penting bagi kita belajar dari server itu juga, yaitu bagaimana kita mengubah SWOT menjadi SPOC. SPOC. Karena di sini, nah SPOC-nya ini banyak ternyata akronim-akronim, singkatan-singkatan berkaitan dengan SPOC. Ini yang baris kedua ini agak ini, Pak. Menarik ini, Pak. Ternyata banyak istilah dari SPOC itu kepanjangannya bisa macam-macam dan menakutkan. Nah, saya bukan memaksudkan yang ini. Iya, Pak. Ini contoh ya. Ya, contoh saja singkatan yang tidak saya maksud. Nah, seperti apa yang saya maksud SPOC itu? Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Nah, ini ada kata-kata negatif sebetulnya di situ, Pak San. Threat itu ya, Pak ya. Weakness ya. Weakness dan threat. Iya. Kekurangan. Ketika apa kekuranganmu lah? Kita kemudian melihat, oh ini kekurangan saya nih. Betul. Jadi ada kata-kata negatif yang di situ. Saya pernah saya malah disalahkan oleh seorang guru SD ketika saya bertanya, Bu, jadi kira-kira apa kekurangan anak saya ya ketika anak saya dites gitu kan. Gurunya bilang, oh jangan bilang kekurangan Pak. Oh iya ya, saya kok lupa masalah NLP gitu kan. Jadi weakness itu adalah kata-kata negatif. Kita memunculkan kata-kata negatif dalam bagaimana kita merumuskan bisnis. Nah maka saya ganti di sini SPOC. Weakness ini S-nya tetap sama, strength. W-nya saya ganti dengan P, yaitu potential strength. Potensial ya Pak ya. Sebetulnya kekurangan kita itu adalah strength yang belum tergali, belum kemudian diasah, belum dilatih. Saya lebih melihat ke sana. Katakanlah ingin jadi penyanyi, suara saya kan jelek pas-pasan. Kita udah memunculkan kata-kata suara jelek, suara pas-pasan gitu. Padahal kan membuat lagu itu bisa disesuaikan dengan jenis suaranya. Kalau suaranya jangkauannya pendek ya jangan mencari kemudian yang panjang-panjang seperti lagu-lagunya Mariah Carey, akan nyampe nanti. Tapi kalau hanya sekedar nyanyi bintang kecil kan tidak ada masalah untuk itu. Jadi ini bagaimana kita mungkin menciptakan lagu atau memilih lagu yang tepat untuk suara kita. Jadi sebetulnya kita memiliki otak yang luar biasa diberikan oleh Tuhan untuk terus belajar hal-hal baru. Maka tantangannya adalah, saya pernah kemarin diwawancarai oleh suatu media, di masa PSBB ini apa yang harus dilakukan. Nah, salah satu yang saya munculkan adalah kita harus coba belajar kompetensi baru nih. Iya, betul Pak. Karena kita memang punya otak ini diciptakan sangat luar biasa oleh Tuhan untuk terus belajar hal-hal baru. Maka kan ke orang barat biasanya selalu membuat list apalagi yang saya pelajari tahun depan, bulan depan dan seterusnya. Sehingga kita terus mencoba hal-hal baru. Ini waktunya kita ngeliskan apa potensial yang bisa kita asah saat ini Pak ya, masa-masa karantina ini. Kemudian menjadi kelemahan, tapi itu adalah sesuatu yang belum kita pelajari. Perusahaan juga seperti itu Pak Sandi. Kelemahan kita ini karena kita tidak punya sumber daya yang seperti itu. Ya tinggal bagaimana sumber dayanya diasah atau kemudian mengambil sumber daya dari eksternal. Nah itu kan adalah kalau kita menggali itu dan kemudian berusaha mencari itu, nah ini sebetulnya adalah strength kita yang masih tersembunyi. Nah maka ini dalam bisnis pun ini perlu kita melihat bahwa itu bukan weakness, itu hanya potential strength, sehingga benchmark itu arahnya adalah bagaimana apa yang masih menjadi potential strength akan menjadi strength kita. Maka kita perlu melakukan benchmark. Dan seperti Pak Sandi sampaikan, dari threat, ancaman itu juga kalimat negatif yang bisa jadi membebani kita atau sesuatu mengancam itu kan malah membuat kita khawatir, resah. Tapi kalau kita menganggap sebagai tantangan, nah ini berbeda lagi. Nah, server itu challenge. Oke. Jadi server itu melihat ombak yang besar tadi bukan sebagai ancaman seperti kita. Yang sebagai sesuatu menakutkan gitu kan,
tapi ini sebagai suatu challenge, tantangan baru nih. Maka dia bisa jadi selalu mencari pantai-pantai baru untuk kemudian dia coba ombaknya. Bukan kemudian berada terus-terusan di pantai yang sama. Nah, maka ini dalam dunia bisnis pun saya mengarahkan kepada mahasiswa juga, kepada pebisnis, jangan gunakan kata-kata yang negatif. SWOT ini bisa jadi harus kita ganti kepada SPOT. Strength, potential strength, opportunity, challenge.